Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji nama Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk tetap semangat dan sehat dalam mengikuti ibadah secara daring ini. Tema bulan Juni yaitu kebahagiaan memberi, dan tema yang diberikan pada hari ini adalah membagikan Kristus yang diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1-10. Kita akan bersama-sama membaca ayat emas yang diambil dari Matius 5 ayat 7. Kita akan membacakan ayatnya secara 2 kali lalu disusul dengan alamat ayatnya. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Sekali lagi, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Matius 5 ayat 7. Gereja Baptis Indonesia Waru Cabang Kota Malang, gerejaku, keluargaku, kebanggaanku, do your best, berilah yang terbaik. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk tunduk kepala, bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan yang diberikan kepada kita. Kita akan bersaat teduh sejenak. Mazmur 92 ayat 2-3 adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia Tuhan, terima kasih Bapa atas setiap kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan kami berkumpul bersama keluarga kami, saudara kami untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati dari awal pertengahan hingga akhirnya ibadah ini supaya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan bersama-sama menyanyikan satu pujian yang menyatakan bahwa kita harus suka mengabarkan berita yang benar tentang hal Yesus dan kasih-Nya yang nyata dan mulia. Nyanyian pujian nomor 199, Ku Suka Mengabarkan. Ku suka mengabarkan perkara yang bakal, hal Yesus dan kasih-Nya yang nyata dan mulia. Ku suka mengabarkan berita yang benar tentang hal Yesus Kristus yang amat ku gemar. Ku suka mengabarkan ya hingga kekekalan. Ku suka memasyurkan hal kasih Yesusku. Ku suka mengabarkan, mengulang tak henti berita yang terindah, abadi dan murni. Ku suka mengabarkan
Pembacaan Alkitab diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1-10. Pada suatu hari, menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan di dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Amin. Judul khotbah pada pagi hari ini adalah Membagikan Kristus, dan tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan menyanyikan satu pujian, "Ajarku berharap hanya padamu." Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku
menurut kehendak-Mu terjadilah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Saya bersyukur bisa kembali mengajak Bapak Ibu dan Saudara belajar akan kebenaran firman Tuhan hari ini. Namun sebelumnya saya rindu untuk mengingatkan kepada Bapak Ibu dan Saudara untuk kita bisa terus menjaga diri dan juga menjaga sesama. Di masa pandemi COVID-19 ini, saya dan Saudara perlu untuk mengantisipasi virus dengan melakukan protokol-protokol kesehatan. Dan di lain hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara, di masa pandemi ini, saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk membangun satu kesadaran diri, untuk terus dapat membangun satu hubungan dengan Tuhan, bersama dengan keluarga kita, bersama dengan teman-teman terdekat kita. Sehingga meskipun ada banyak kesulitan hadir dalam kehidupan kita, kita terus tetap kuat rohani dan jasmani kita karena kita dekat dengan Tuhan Yesus. Mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Di bulan Juni, saya dan saudara sudah belajar bersama-sama beberapa minggu ini tentang satu tema, yaitu kebahagiaan memberi. Saya rindu Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian memiliki sebuah kepekaan terhadap sesama kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, baik itu orang yang percaya kepada Tuhan ataupun orang yang belum percaya kepada Tuhan. Tunjukkanlah kasih kita kepada mereka untuk kita bisa menolong, mengasihi, dan menjadi saluran berkat bagi mereka. Kita bisa menguatkan baik itu secara jasmani ataupun secara rohani. Dan saya rindu Bapak, Ibu, dan Saudara, kita semuanya bisa belajar dari satu peristiwa di mana Rasul Petrus dan Yohanes bertemu dengan seorang yang lumpuh di pintu gerbang Bait Allah. Di dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang ke-10. Judul kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini adalah membagikan Kristus. Dan mari kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita akan belajar firman Tuhan. Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih Tuhan bahwa minggu yang baru Tuhan berikan atas kehidupan kami. Dan saat ini kami mohon Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami, Tuhan pimpin kami, Tuhan berikan hikmat dalam kehidupan kami supaya kami dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan mengambil komitmen serta melakukan firman Tuhan ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Baik Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tadi sudah dibacakan oleh pembawa acara bahwa Kisah Para Rasul 3 ayat yang pertama sampai yang ke-10 bercerita tentang Rasul Petrus yang menyembuhkan seorang yang lumpuh. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya dan Saudara pasti pernah memperhatikan gerak-gerik anak kecil. Saya secara pribadi memperhatikan beberapa sifat dan juga karakter atau tindakan yang dilakukan oleh anak-anak kecil. Nah, ketika mereka memiliki sesuatu, ada dua tipikal anak. Anak yang pertama adalah anak tersebut mau untuk membagikan apa yang dia punya. Dia dengan sukacita, dengan riang, dia memberikan perhatiannya dan dia tidak merasa bahwa ketika dia memberikan itu dia merasa kehilangan. Itu tipikal yang pertama, bahwa ada anak kecil yang suka berbagi. Tetapi ada juga anak yang pelit, di mana dia itu egois, dia tidak ingin rugi, dan mungkin anak ini adalah anak yang nakal, sehingga ketika dia memiliki sesuatu dan dia melihat teman-temannya, dia tidak ingin apa yang dia punya itu diberikan atau dibagikan kepada teman-temannya.
Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika saya dan saudara hidup sebagai orang-orang percaya, di dalam kehidupan ini, saya dan saudara sudah memiliki Kristus. Ketika saya dan saudara berada di dunia ini, kita memiliki sesuatu hal yang sungguh sangat berharga, pribadi yang sangat berharga, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan sudah seharusnya bahwa kita membagikannya kepada orang lain. Kita tidak boleh menyembunyikan Kristus. Saya dan saudara telah mengetahui dan memahami bersama-sama bahwa ketika Tuhan Yesus naik ke surga, amanat agung itu diberikan bahwa berita Injil kabar baik harus diceritakan. Saya dan saudara juga sudah memahami dalam beberapa minggu ini kita belajar tentang bahwa Roh Kudus telah dicurahkan dan saya dan saudara harus menjadi saksi tentang kehidupan Kristus dan karya keselamatan yang dilakukan oleh Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, menjadi pertanyaan dalam kehidupan saya dan saudara sebagai orang percaya. Mengapa kita perlu untuk membagikan Kristus? Kenapa saya dan saudara harus memperkenalkan Kristus? Kenapa saya dan saudara sebagai orang-orang Kristen harus memberitahukan Kristus dan perbuatannya kepada banyak orang? Mari kita bisa belajar bersama-sama dari peristiwa di mana Rasul Petrus dan Yohanes ketika mereka bertemu dengan seorang yang lumpuh di pintu gerbang Bait Allah. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan saudara tentang apa yang harus kita pahami ketika saya dan saudara harus membagikan Kristus. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bahwa ada kehidupan yang semu ketika kita berada di luar Kristus. Ada kehidupan yang semu terjadi di luar Kristus. Kalau saya dan saudara membaca di ayat yang pertama sampai yang ketiga, kita bisa melihat bagaimana ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir. Bapak, Ibu, dan saudara bisa membayangkan situasi dan kondisi orang ini. Bahkan dikatakan di dalam firman Tuhan, dia tidak bisa melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain. Dia dari rumah menuju ke pintu gerbang Bait Allah atau gerbang indah disebutkan dalam ayat yang kedua harus diusung. Coba bayangkan situasi dan kondisi ini. Laki-laki lumpuh sejak lahir, dia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa orang lain, dia tidak bisa bekerja. Dan kalau saya dan saudara memperhatikan, ada stigma negatif tentang orang-orang yang terlahir cacat. Mereka itu disebut sebagai orang yang sedang dihukum oleh Allah, dikutuk oleh Tuhan. Dan kita bisa memahami bersama, pasti keadaan psikologis atau psikis orang yang lumpuh sejak lahir ini sungguh sangat tertekan. Seumur hidupnya dia mengalami tekanan yang sangat luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tidak ada yang bisa dilakukan oleh orang yang lumpuh sejak lahir ini. Untuk menyambung kehidupannya, akhirnya dia meminta-minta, dia mengemis di gerbang indah, di pintu gerbang Bait Allah. Itulah yang bisa dilakukan oleh orang ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya membayangkan orang ini adalah orang yang sedang kehilangan pengharapan. Dia berada di dalam sebuah keadaan putus asa yang sungguh sangat luar biasa. Dia berada dalam satu titik yang terendah di dalam kehidupannya, di mana permasalahan demi permasalahan itu terjadi setiap hari di dalam kehidupannya. Hari ini sudah dijalani dengan begitu berat oleh orang itu, dan besok pun dia akan mengalami hal yang sama. Bagaimana kehidupan yang berat itu tidak akan pernah meninggalkan kehidupannya. Bapak, Ibu, dan saudara, kalau kehidupan yang seperti ini dijalani setiap hari, kehidupan yang berat, kehidupan yang tanpa pengharapan, kehidupan yang dipenuhi dengan keputusasaan, saya
merasakan bahwa kesemuan bisa terjadi di dalam kehidupan orang tersebut. Orang lumpuh ini pasti tertekan secara jasmani dan secara rohani. Dia secara lahir dan batin mengalami satu siksaan yang luar biasa. Itulah kondisi di mana kesemuan bisa saja terjadi di dalam kehidupan orang tersebut dan juga di dalam kehidupan saya dan saudara. Satu fakta yang saya dan saudara harus pahami, dan ini tidak bisa dipungkiri, bahwa kehidupan semua umat manusia, satu orang memiliki masalah. Setiap orang memiliki permasalahan. Permasalahan secara jasmani dan secara rohani datang silih berganti dalam kehidupan saya dan saudara. Ketika saya dan saudara menghadapi potensi kesemuan secara jasmani dan rohani, hari demi hari hadir atas kehidupan kita, apa yang harus saya dan saudara pahami? Apa yang harus kita mengerti? Mungkin kita merasa berat. Saya dan saudara melihat, merasakan, dan mungkin kita melihat ada banyak orang di sekitar kita merasakan hal yang sama. Pandemi COVID-19 ini semakin lama bukan semakin membaik atau semakin menurun grafiknya, tetapi semakin tinggi, semakin memperumit kehidupan kita. Ada banyak orang yang sedang was-was dengan kesehatan yang dimiliki. Ada banyak orang yang khawatir karena pekerjaannya tidak berada di dalam sebuah kepastian. Ada banyak orang yang mengalami kesulitan untuk menyesuaikan dengan transisi new normal. Ada banyak orang yang dalam bahasa Jawa mokong, akhirnya acuh tak acuh, tidak memperhatikan protokol kesehatan dan lain sebagainya. Ada banyak orang yang sekarang sedang berada di dalam sebuah kesulitan. Ada banyak pelajar, mahasiswa karena harus menyesuaikan diri belajar secara daring atau secara online. Banyak masalah terjadi di dalam kehidupan umat manusia pada saat ini. Permasalahan ini mungkin menjadi permasalahan yang baru. Saya dan saudara sebelumnya mungkin sudah punya permasalahan-permasalahan. Di keluarga kita mungkin ada banyak miskomunikasi di dalam keluarga. Hubungan antara suami dan istri, orang tua dan anak, kita menghadapi berbagai macam kendala. Saya dan saudara terjebak di dalam berbagai macam kebosanan, dan kita mengalihkannya bukan kepada aktivitas yang positif, tetapi aktivitas yang negatif. Kita berada di dalam sebuah permasalahan. Sudah punya masalah, ditambahi dengan permasalahan-permasalahan yang lainnya. Coba bayangkan Bapak, Ibu, dan Saudara. Coba rasakan bagaimana hari ini saya dan saudara menghadapi masalah. Besok kita akan menghadapi masalah yang sama, atau kita besok akan menghadapi masalah-masalah yang baru. Hidup kita bisa sama seperti orang yang lumpuh ini. Dia tertekan secara jasmani dan rohani. Kita pun juga berpotensi mengalami hal yang sama, tertekan secara jasmani dan rohani. Bukan hanya 1-2 bulan atau beberapa waktu, tetapi seumur hidup kita berpotensi untuk tertekan secara jasmani dan rohani. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, inilah situasi dan kondisi kalau saya dan saudara tidak bersama dengan Kristus. Kalau saya dan saudara tidak bersama atau berjalan bersama dengan Kristus, saya dan saudara akan menghadapi yang namanya kesemuan secara rohani. Kalau saya dan saudara tidak berjalan bersama dengan Kristus, maka saya dan saudara akan mudah terjebak di dalam sebuah kehidupan yang negatif, karena saya dan saudara tertekan dengan begitu luar biasa. Bukan hanya diri kita saja, di luar sana ada banyak orang yang sedang mengalami hal yang sama. Ada banyak orang yang sedang terjebak di dalam kesemuan secara jasmani dan rohani. Dan mereka mengalami permasalahan yang pelik. Mereka mengalami keputusasaan. Dan kita perlu untuk menjadi peka. Dan kita perlu untuk dapat memperhatikan dan mengasihi kepada kehidupan mereka. Apa yang bisa kita lakukan ketika saya dan saudara melihat bahwa banyak orang sedang berada di dalam sebuah kesemuan rohani? Ini hal yang pertama yang bisa kita pelajari bersama-sama.
hidup yang semu terjadi jika saya dan saudara berada di luar Kristus. Kemudian yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, hal yang bisa kita pelajari bersama-sama adalah bahwa hidup berpengharapan itu terjadi bagi orang-orang yang di dalam Kristus. Hidup berpengharapan itu terjadi di dalam orang-orang yang ada di dalam Kristus. Ada di dalam ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, orang yang bermasalah pasti dia tidak bisa melihat pengharapan dalam sudut pandang yang tajam atau sudut pandang yang luas. Orang yang sedang berputus asa biasanya juga terbatas di dalam memaknai pengharapan itu. Ada orang yang bermasalah dan kemudian ada orang yang berputus asa, kemudian akhirnya hanya bisa pasrah tanpa tujuan yang jelas, pasrah tanpa berpengharapan atau berserah penuh kepada Tuhan, pasrah tanpa melakukan apapun dan menjadi pribadi yang pasif. Orang lumpuh yang ada di pintu gerbang Bait Allah yang lumpuh dari lahir ini juga mengalami hal yang sama. Di ayat yang kelima, dia dikatakan, lalu orang itu menatap mereka, menatap Petrus dan juga Yohanes, dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Saya dan saudara bisa memahami bersama-sama. Orang lumpuh ini sedang mengharapkan sesuatu hal yang terbatas. Orang lumpuh ini membutuhkan uang, ya, untuk makan sehari-hari. Tetapi uang itu bukanlah kebutuhan utamanya. Uang itu tidak bisa membuat dia menjadi berjalan normal kembali. Uang itu tidak bisa membuat dia terlepas dari tekanan hidupnya secara jasmani atau rohani. Yang dia butuhkan sebenarnya bukanlah uang, tetapi dia membutuhkan kesembuhan. Dia membutuhkan akan kelepasan ketika dia mengalami berbagai macam tekanan yang begitu berat dalam kehidupannya. Dan kemudian kita bisa melihat di ayat yang ke-6, ketika Petrus dan Yohanes datang atau berjalan melewati atau ketika akan masuk kepada pintu Bait Allah, dia mengatakan kepada orang lumpuh ini, emas dan perak tidak ada padaku. Emas dan perak tidak ada padaku. Petrus dan Yohanes tahu bahwa sebenarnya orang lumpuh itu tidak membutuhkan uang. Tetapi dia mengetahui bahwa orang lumpuh ini membutuhkan kesembuhan. Ada hal yang jauh lebih penting dan utama yang dibutuhkan oleh orang lumpuh itu. Dan Petrus serta Yohanes membagikan hal yang jauh lebih utama, hal yang jauh lebih penting, yaitu Yesus Kristus. Di ayat yang ke-6 firman Tuhan mengatakan, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ada hal yang menarik yang disampaikan oleh Petrus. Petrus menegaskan atau menekankan sebuah frase, Yesus Kristus, orang Nazaret itu. Orang pada waktu itu mereka mendengar tentang siapa Yesus Kristus itu, meskipun mereka mendengar tidak secara mendalam, tidak paham betul. Yesus Kristus adalah seseorang yang mengajarkan tentang kasih, mengajarkan tentang kerajaan surga. Yesus Kristus adalah orang yang menyembuhkan banyak orang, bahkan dia mampu untuk membangkitkan orang mati. Yesus Kristus adalah orang yang disalibkan meskipun dia dinyatakan tidak bersalah. Dan Yesus Kristus adalah orang yang setelah mati kemudian 3 hari kemudian dia bangkit dan mengalahkan kematian serta kemudian naik ke surga. Yesus Kristus, orang Nazaret. Hanya ada satu Yesus Kristus, orang Nazaret. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Rasul Petrus serta Yohanes ingin menekankan kepada orang yang sedang lumpuh itu, bahwa Yesus Kristus
mampu untuk menjawab segala permasalahan kehidupannya. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus saja permasalahan yang dialami oleh orang lumpuh itu dapat dilepaskan. Yesus Kristus tahu yang terbaik atas kehidupan. Yesus Kristus tahu kebutuhan utama dari orang yang sedang lumpuh itu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan kehidupan saya dan saudara pada masa kini. Saya dan saudara harus paham dan mengerti bersama bahwa Tuhan Yesus saja yang mampu untuk melepaskan segala permasalahan di dalam kehidupan kita. Dia mengetahui yang terbaik atas kehidupan saya dan saudara. Saya dan saudara perlu untuk beriman, perlu untuk percaya kepadanya. Masalah yang menekan saya dan saudara membuat kita lupa bahwa Yesus Kristus jauh terlebih besar daripada segala permasalahan, segala keputusasaan, segala kekhawatiran yang saya dan saudara hadapi. Dan saya dan saudara perlu memahami juga bahwa di luar sana ada banyak orang yang sedang membutuhkan pengharapan. Di luar sana ada banyak orang yang bukan hanya lupa, tetapi mereka tidak mengerti bahwa Yesus Kristus mampu untuk melepaskan kehidupan kita dari permasalahan. Dan Tuhan Yesus Kristus mampu untuk melepaskan kita dari permasalahan kita yang paling besar, yaitu dosa-dosa kita. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus saja ada jaminan, ada pengharapan yang pasti, ada keselamatan, dan ada kebenaran. Dan saya dan saudara perlu untuk membagikannya kepada banyak orang. Saya dan saudara perlu untuk memberitahu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, melalui perkataan kita, melalui gaya kehidupan kita, melalui sosial media kita, bahwa ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan itulah yang akan menolong orang-orang di luar sana untuk mereka bisa terlepas dari segala permasalahan, baik itu secara jasmani dan juga secara rohani. Mari kita sebagai orang-orang percaya, jangan sembunyikan Kristus. Jangan pendam Kristus itu di dalam diri kita sendiri. Kita harus tunjukkan, kita harus bagikan Kristus kepada banyak orang, sehingga banyak orang pun diselamatkan. Ada banyak orang yang mengalami kelepasan ketika mereka menghadapi berbagai macam permasalahan secara jasmani ataupun secara rohani. Bapak, Ibu, dan saudara, sebagai kesimpulan, kita bisa melihat dari ayat yang ke-7 sampai yang ke-10, bahwa orang lumpuh itu mendapat pemulihan daripada Tuhan. Dia melonjak berdiri, berjalan kian kemari, mengikuti Petrus dan Yohanes ke dalam bait Allah. Dia melompat-lompat serta memuji Allah. Itulah yang dilakukan oleh orang lumpuh itu ketika dia mendapatkan pertolongan yang daripada Tuhan. Iman percaya orang lumpuh ini kepada Yesus Kristus mampu untuk mengubahkan kehidupannya, mampu untuk melepaskan segala tekanan permasalahan secara jasmani dan rohani. Dan dia hidup di dalam satu semangat dan sukacita serta damai sejahtera yang baru di dalam Tuhan Yesus. Demikian juga dengan kehidupan saya dan saudara. Iman membawa kita untuk dapat melihat dan merasakan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Mari kita bisa melihat keluar, ada banyak orang yang saat ini sedang berada di dalam kesuaman secara rohani jasmani. Saya dan saudara harus hadir di dalam kehidupan mereka. Saya dan saudara harus mampu untuk menunjukkan kasih Kristus kepada mereka, membagikan Kristus kepada mereka, membagikan bahwa ada pengharapan yang pasti di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ada banyak orang diselamatkan, ada banyak orang menikmati sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Mari kita tunjukkan kehidupan Kristiani kita yang berdampak luar biasa kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan dan memotivasi, memberikan satu semangat baru dalam kehidupan kita untuk kita bisa membagikan Kristus di tengah ada banyak orang yang saat ini sedang mengalami kesulitan. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara.
Mari kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan bahwa waktu ini menjadi kesempatan yang baik bagi kami untuk kami bisa melihat pekerjaan Tuhan yang sungguh sangat luar biasa telah Engkau lakukan atas kehidupan kami. Dan kami rindu Tuhan Kau pakai untuk kami bisa menjadi saksi-Mu, untuk kami bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dan ketika kami hidup sebagai orang-orang yang percaya kepadamu, mereka melihat perkataan kami, perbuatan kami, kehidupan kami, sosial media kami, sehingga mereka pun diberkati oleh Tuhan. Mereka pun dikuatkan, mereka pun dilepaskan dari segala tekanan-tekanan yang ada di dalam kehidupan mereka. Bukan karena kami, tetapi karena Engkau yang mengasihi kepada kehidupan kami, umat manusia. Terima kasih Bapa. Kami percayakan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan Yesus hadir, memberkati, dan juga menguatkan kepada kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan satu lagu pujian, nyanyian pujian nomor 195, Nyatakan Yesus Dalam-Mu. Baginya
silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita memberikan persembahan. Sembari kantong persembahan diedarkan, kita akan menyaksikan WCM Good News. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersyukur atas kehadiran dan kesetiaan saudara di dalam berbakti kepada Tuhan. Saya mengajak saudara untuk terus tetap setia kepada Tuhan, berkomunitas, bertumbuh bersama dengan keluarga dan juga orang-orang terdekat di sekitar kita. 10-15 menit setelah ibadah, diskusikanlah, sharingkanlah berkat yang saudara terima dari kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dan terima kasih atas kesetiaan saudara di dalam memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan perpuluhan. Kiranya Tuhan berkenan menerima sebagai persembahan yang harum dan sekaligus menolong pekerjaan Tuhan melalui gereja kita. Dan mari kita akan berdoa bersama-sama, kita akan menaikkan segala syafaat kita, kemudian kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang semua jemaat untuk bisa berdiri bersama-sama, kita akan berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami berterima kasih atas kesempatan pada hari ini untuk kami bisa berbakti kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami, Engkau memberkati kami, dan biarlah bakti kami di tengah keterbatasan yang saat ini sedang kami alami dapat menjadi satu persembahan yang harum untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami bersyukur juga bahwa kami telah mengembalikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan perpuluhan. Kiranya Tuhan juga yang akan memberkati dan Tuhan pakai ini untuk perluasan pekerjaan Tuhan melalui pelayanan di gereja kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami rindu berdoa syafaat, menyerahkan setiap pokok doa dan pergumulan kami kepada Tuhan. Saat ini kami menghadapi satu pergumulan yang sama seluruh umat manusia di dunia, yaitu pandemi COVID-19. Kami tiada jenuh-jenuhnya berdoa senantiasa dengan kesungguhan. Kiranya Tuhan terus campur tangan,
Tuhan jagai kami, Tuhan lindungi kami, dan seluruh jemaat-Mu GPI Waru Cabang Malang tidak ada yang tertular virus COVID-19. Dan kami rindu bahwa seluruh masyarakat, baik itu yang ada di Kota Malang, di Indonesia, dan juga di seluruh dunia, juga dapat melakukan hal yang sama. Kami meningkatkan kedisiplinan diri kami, supaya kami bisa menerapkan protokol-protokol kesehatan, sehingga rantai penyebaran virus ini dapat terputuskan. Terima kasih Tuhan, kami percaya dan Tuhan bekerja. Kami menyerahkan segala upaya-upaya yang dilakukan dari pemerintah, TNI, Polri, tenaga kesehatan, dan juga seluruh elemen masyarakat. Kami dapat bersatu padu, bergotong royong untuk melakukan hal yang sama, yaitu memutus rantai penyebaran virus ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini pun kami rindu berdoa juga untuk orang-orang yang saat ini terdampak, orang-orang yang saat ini sedang positif ODP, PDP, ataupun OTG. Tuhan Yesus pulihkan, Tuhan Yesus berikan imun kesehatan yang kuat, dan juga mereka terus tetap diberikan semangat dan sukacita, sehingga mereka dapat bebas dan sembuh dari virus ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami juga rindu berdoa Tuhan, menyerahkan untuk dampak-dampak yang kami hadapi sebagai akibat dari virus ini. Ada banyak orang yang sedang kesulitan di dalam pekerjaan, ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan, ada banyak orang yang sedang kesulitan di dalam keluarga mereka, di dalam sekolah mereka. Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus berikan yang terbaik di dalam kehidupan kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga rindu berdoa, ada satu pergumulan yang saat ini sedang terjadi, bahwa ada kasus-kasus rasisme, baik itu yang ada di Indonesia ataupun yang ada di dunia. Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan menciptakan kami sebagai manusia yang begitu berharga di mata-Mu, dan kami percaya bahwa satu manusia dengan manusia yang lainnya adalah kerabat saudara. Dan kami rindu Tuhan bahwa kasih itu ada di dalam kehidupan kami. Kami tidak ingin lagi membeda-bedakan. Kami rindu bahwa kasus-kasus atau perilaku rasisme itu tidak kami lakukan atau orang-orang lain lakukan. Kami rindu bahwa kami hidup di dalam kedamaian, saling menerima satu sama lain. Terima kasih Bapak. Kami percayakan situasi dan kondisi ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan bekerja memberikan yang terbaik. Demikian pula dengan kehidupan gereja kami, jemaat yang Kau kasihi di tempat ini. Tuhan Yesus juga yang akan memberkati. Berkati pelayanan hamba-Mu sebagai gembala sidang, panitia perancang, dan juga seluruh jemaat, supaya kami dapat bersatu untuk dapat melayani Tuhan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui gereja kami. Dan kami rindu berdoa pergumulan akan tempat ibadah yang permanen yang kami rindukan. Tuhan Yesus juga turut campur tangan. Tuhan pakai seluruh jemaat untuk kami bisa bersatu di dalam doa, daya, dan dana mendukung program ini. Berkati setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami sakit. Tangan Tuhan Engkau ulurkan untuk memulihkan kehidupan mereka. Yang sedang berbeban berat, Tuhan kuatkan. Tuhan berikan sukacita dan damai sejahtera. Yang sedang berada di dalam tantangan, permasalahan, pergumulan, dan kerinduan, biarlah Tuhan Yesus hadir atas kehidupan mereka. Dan Tuhan Yesus memberikan yang terbaik sesuai dengan kehendak dan juga rencana-Mu. Terima kasih Bapak. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Dan pada saat ini kami akan akhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kepada kehidupan kami. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita akan mengakhiri ibadah ini dengan mengarahkan hidup kita kepada Yesus yang adalah Tuhan dan juga Juru Selamat kita. Dan marilah kita akan menerima sukacita, damai sejahtera, pertolongan, penghiburan, serta berkat-berkat secara jasmani dan rohani yang datang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.
kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.